Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awadi, co-host Tugas Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Hari ini kami mengadakan kegiatan yang menjadi rutinitas Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dengan menghadirkan tamu narasumber yang punya pengalaman dan pengetahuan terkait dengan kepemiluan maupun pemilihan. Topik kita pada hari ini itu terkait dengan PK. Bagi sahabat Bawaslu, PK ini sama-sama lah kita belum paham ya secara mendetail, dan mungkin sebentar narasumber bisa menjelaskan kepada kita PK itu sebetulnya apa sih ya? Bagaimana sih itu PK? Mungkin PK itu karena demokrasi butuh mata yang awas dan hati yang peka, atau bagaimana? Itu sebentar nanti narasumber yang akan menjelaskan kepada kita, karena pasti pertanyaan-pertanyaan akan muncul ya. Oke, telah hadir bersama kita Ibu Dharma SSI MH, anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang juga merupakan koordinator divisi SDM Organisasi dan Diklat. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya perkenalkan Ibu ya kepada sahabat Bawaslu bahwa Ibu Dharma berkiprah di Bawaslu sejak dari awal ya, dari mungkin kalau bisa dibilang dari tingkat desa lah ya. Alhamdulillah karena pengabdian dan semangat dalam menciptakan demokrasi, khususnya pemilu maupun pemilihan, alhamdulillah beliau sudah sampai di tataran provinsi dan merupakan tokoh perempuan yang memiliki visi besar terkait kemajuan demokrasi bangsa Indonesia. Oke, mungkin saya lanjut saja Bu, karena kita ini temanya terkait dengan PK pengawas. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kami ini masih agak rabun-rabun ya. Supaya bisa lebih terang ini ya, terkait PK ini. Namun sebelum saya lebih jauh ya bertanya terkait saya ini sebetulnya Ibu bisa menjelaskan kepada kami ya sahabat Bawaslu bahwa Ibu berkiprahnya di Bawaslu sejak kapan saja nih? Ya, sejak kapan dan sampai titik ini, dan apakah masih punya proyeksi ke depan terkait dengan ke pengawasan pemilu di level yang atas lagi? Saya persilakan dulu. Ini sepertinya penasaran. Iya, saya penasaran. Tapi tidak apa-apa. Terima kasih Pak Mardhani. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi untuk seluruh sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia, dan terkhusus untuk rekan-rekan sahabat Bawaslu di Provinsi Sulawesi Tenggara. Karena hari ini kita ada di sini berbincang-bincang sharing dengan host Pak Gadi dengan tema peka, bagaimana sebetulnya pengawas yang peka. Tetapi karena tadi dia penasaran nih, dan tahulah sahabat Bawaslu yang lain juga mungkin ada yang pengen tahu sejak kapan saya berada di lingkaran Bawaslu dan kenapa sampai menyenangi itu ya, kan? Apakah proyeksi ke depan masih di situ atau gimana? Ya, jadi betul sekali sahabat Bawaslu bahwa saya sebetulnya memulai menjadi penyelenggara pemilu itu memang dari tingkat yang paling bawah. Bahkan saya pernah menjadi pengawas pemilihan kepala desa, itu sukarela. Tetapi sebelumnya di awalnya itu sebetulnya saya mengawali karir sebagai penyelenggara pemilu itu ada di PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan, itu adalah jajaran Bawaslu. Ya, karena kalau untuk menjadi penyelenggara itu kan pilihannya mau ke KPU, mau ke Bawaslu, atau menjadi pemantau pemilu. Ya. Nah, kemudian setelah menjalani satu siklus di PPK itu, kemudian saya mendaftarkan diri di pengawas pemilu. Karena kenapa? Saya melihat bahwa kalau menjadi Bawaslu pengawas ini kita bisa memberikan kontribusi yang lebih, kita bisa membantu mengawasi jalannya proses pemilu untuk bersama-sama menjaga integritas atau menjaga kualitas daripada pemilu itu sendiri. Sehingga saya masuklah mendaftar menjadi Panwascam. Akan tetapi kan yang namanya penyelenggara ad hoc ya, penyelenggara di tingkat kecamatan bahkan kabupaten waktu itu kan dia
dibentuk pada saat ada pemilihan. Oh, yang lalu itu Bu Iya. masih ad hoc ya, Iya, Bawaslu. masih ad hoc. Kalau- Jadi kan di sela-sela itu karena saya terlanjur menyenangi, terlanjur suka dengan pengawasan ini, saya bahkan melibatkan diri suatu ketika di panitia pemilihan kepala desa itu dengan sukarela. Tetapi karena tujuannya adalah untuk lagi-lagi untuk mengembangkan diri dan berkontribusi yang lebih aktif untuk demokrasi kita, maka saya dengan senang hati dan betul-betul menikmati. Berarti bibit-bibitnya sudah ada dari awal ya, Jadi bibit pengawas sebetulnya ya. betul dari 2007 itu saya sudah terlibat. Iya. Bahkan sebetulnya kalau mau 20 tahun lebih ya. merunut lebih ke belakang lagi, sejak di mahasiswa pun saya sudah ikut terlibat di Iya. KIP. Ya, Oh, Komisi iya, betul. Independen Pemantau Pemilu, ya. dan pernah juga ikut di forum rektor. Jadi di mana ada momen pemilihan, saya selalu melibatkan diri. Iya. Ya, karena kan kita sebagai warga negara yang hidup di negara demokrasi itu kan pilihannya dua nih, mau mengambil peran pasif atau mau mengambil peran aktif. Tetapi ketika kita ingin berkontribusi dan ingin mengembangkan diri, maka ambillah posisi di peran aktif itu. Nah, peran aktif itu juga tidak hanya Bawaslu loh, bisa jadi kita masuk di dalam KPU, dan tingkatannya pun juga panjang. Kita mau ambil dari tingkatan yang terdepan ini ya, bukan yang paling rendah, yang paling depan ini ya. Garda terdepan itu kan ada di TPS sebetulnya. Iya, betul. Ya, mulai dari pengawas TPS, kemudian di desa itu ada PPL atau PKD, kemudian nanti naik di kecamatan ada Panwasjam di kabupaten, ada Bawaslu kabupaten, dan provinsi sampai ke RI. Dan saya memang alhamdulillah melewati jenjang itu, sudah pernah di PPK, pernah di Panwasjam, kemudian naik ke Bawaslu kabupaten kota, dan ini untuk periode pertama saya di Bawaslu provinsi Sulawesi Tenggara, alhamdulillah. Ya. Luar biasa kalau kita dengar dari penjelasannya, mulai dari titik nol sampai di posisi sekarang tidak didapatkan begitu seinstan begitu saja ya Bu. Iya, tetapi ada memang tahapannya ya. bertahap dan berkesinambungan. Karena semenjak masuk di Bawaslu itu memang saya tidak berhenti, saya tidak pernah bekerja lagi di tempat lain. Memang kita harus fokus full di Bawaslu. Iya, sahabat Bawaslu, kita sudah dengarkan tadi penjelasan dari Ibu Dharma ya terkait pengalaman beliau bahwa menjadi seorang pengawas itu tidak harus dimulai dari awal lah. Harus dimulai dari awal supaya kita mengetahui apa yang harus kita lakukan dalam melakukan pengawasan. Dan ini menjadi inspirasi buat teman-teman Bawaslu untuk mencapai suatu cita-cita ya, khususnya dalam mengawasi proses penyelenggaraan pemilu di level manapun ya, kita harus mau secara terlibat langsung di dalam kegiatan-kegiatan itu. Makasih Bu informasinya yang pertama tadi. Selanjutnya ini yang mungkin kita masuk pada materi ini Bu, topiknya yang terkait peka itu sendiri. Sebetulnya menurut Ibu ya sebagai pengawas pemilu, apa sih peka itu? Saya ini jadi kan yang tapi masih peka dengan saya ini. Peka sekali Ibu. Iya. Iya, yang namanya kita masih hidup itu kan kepekaan itu pasti ada. Iya, Karena kan kalau kita bicara definisi umum nih peka itu kan sebetulnya apa ya, sensitif, kita tanggap, kemudian kita responsif atau ada insting terhadap lingkungan kita. Nah, tetapi ketika kita berbicara peka dalam lingkup pengawas pemilu, maka itu kita lebih mengarah kepada insting kita, kepekaan kita terhadap potensi-potensi masalah yang ada kaitannya dengan dunia penyelenggara pemilu. Ya, potensi persoalan yang muncul di dalam tahapan pemilu. Ya, jadi itu kita muncul dengan sendirinya. Contoh nih, ketika kita berada di masa tahapan kampanye misalnya, kita sudah punya insting itu, kita sudah ada kepekaan, kita sudah ada responsif terhadap potensi masalah yang akan
muncul pada masa tahapan kampanye itu. Ya, misalnya kita memprediksi lagi nih, kita sudah melewati beberapa kali siklus pemilihan nih. Misalnya potensinya di situ pelanggaran kampanyenya apa? Keterlibatan ASN. Di situ potensinya ada money politik. Di situ potensinya apalagi pelanggaran hukum lainnya, potensi etiknya ada. Nah, bagaimana kita memberikan respon, bagaimana insting kita jalan supaya potensi-potensi persoalan ini atau kita sebut potensi-potensi pelanggaran, baik itu nantinya berujung ke pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi, pelanggaran etik, kita bisa antisipasi dari awal. Dan itu wajibnya Bu buat penyelenggara ya. Iya. Jadi kita kepekaan itu harus ada. Karena kalau kita tidak peka, maka yakin saja itu tidak akan maksimal di dalam kita melakukan pengawasan pemilu. Sehingga ketika kepekaan muncul, insting itu muncul dan kita sudah diatur dengan peraturan, kita sudah ada panduan. Apa yang harus kita lakukan? Kita melakukan pencegahan. Nah, model pencegahan ini juga banyak. Kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat, kita berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, kita melakukan termasuk misalnya para calon LO partai politik itu kita koordinasi dan kita memberikan surat himbauan. Jadi di masa itu potensi-potensi persoalan atau potensi-potensi pelanggaran itu kita sudah identifikasi, sehingga jauh-jauh hari sebelumnya kita menghimbau, kita menyampaikan jangan melakukan ini, jangan melakukan itu, supaya semuanya berjalan sesuai dengan aturan dan tidak terjadi pelanggaran. Itulah yang dimaksud pengawas itu harus peka. Luar biasa penjelasan dari Ibu Korbit tadi, sangat memberi pemahaman ya dan pengetahuan kepada kita semua sahabat Bawaslu, dan memang begitu kompleksnya persoalan pengawasan sehingga dibutuhkan pengawas-pengawas yang memiliki kepekaan ya, termasuk kepekaan hati juga ya, mata untuk melakukan tugas-tugas penyelenggaraan pengawasan pemilu maupun pemilihan. Luar biasa Bu, apa yang disampaikan tadi ini menjadi ilmu dan pengetahuan tersendiri buat kami dan kawan-kawan Bawaslu. Tapi kayaknya kawan-kawan Bawaslu masih inginlah mengorek sebetulnya persoalan peka ini ya. Salah satunya terkait dengan bentuk-bentuk ya kepekaan yang harus dimiliki oleh setiap pengawas pemilu itu yang seperti bagaimana? Betul sekali Pak. Ya, jadi menjadi pengawas pemilu itu tidak sesimpel yang kita lihat, tetapi kepekaan itu memang selain yang kita lihat oleh mata, insting tadi itu memang sudah harus berjalan bahwa nanti potensinya ya. Tapi bentuknya itu juga banyak. Dan jadi selain potensi pelanggaran yang saya sebutkan tadi itu, ya misalnya pelanggaran dalam kampanye, pelanggaran netralitas ASN, bahkan kepala desa dan lain sebagainya, masih ada lagi yang harus kita perhatikan. Jadi komplit. Ya dengan misalnya situasi sosial. Ya jadi kan di setiap daerah itu punya konflik sosial, situasi politik yang berbeda-beda. Sehingga bisa saja ada perlakuan yang berbeda dengan antara daerah satu dengan daerah lain, sehingga itu di dalam melakukan pengawasan itu kita juga membutuhkan yang namanya kearifan lokal ya, sehingga Bawaslu itu perlu membangun relasi kerjasama dengan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, karena kita harus menyesuaikan dengan kompleksitas sosial di setiap daerah ya, jadi itu berbeda-beda. Ya, di daerah Jawa beda lagi, di Sulawesi beda lagi. Ya kita saja di kabupaten-kabupaten mungkin beda-beda. Banyak juga terjadi itu sehingga Bawaslu cepat mengantisipasi ya. Jadi kita itu harus punya trik, harus punya kreativitas selama itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Karena makanya di dalam melakukan pengawasan itu kan ada yang disebut dengan pengawasan partisipatif. Kita melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di situ, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat. Karena dalam rangka kepekaan tadi terhadap situasi sosial politik yang berbeda-beda setiap daerah. Kemudian yang berikutnya itu kan
ada lagi yang secara umum nih, yang namanya informasi publik. Nah, karena kan setiap tahapan pemilihan itu atau pemilu itu biasanya ada isu-isu atau ada informasi publik. Nah, ketika kita ada informasi publik yang lagi viral, misalnya ada kasus yang viral yang tentu yang kasus yang ada hubungannya dengan pemilu. Nah, sebisa mungkin kita sebagai pengawas pemilu itu jangan menunggu dulu orang datang melapor, tetapi begitu ada isu politik, ada informasi publik, itu kita lakukan investigasi. Jadi kita penelusuran, kita harus sudah punya data terkait dengan isu-isu itu, terkait dengan informasi publik itu, sehingga ketika publik bertanya, ketika ada yang datang melapor dan lain sebagainya, Bawaslu itu sudah punya data, minimal kita sudah punya data terhadap informasi-informasi itu. Nah, yang terpenting juga adalah peka terhadap etika dan integritas kita. Ya. Karena jangan sampai kita hanya fokus menyorot di luar, mengawasi pihak-pihak yang terlibat, peserta pemilu, masyarakat kita awasi, ASN kita awasi, tetapi diri kita sendiri tidak selesai. Yang terpenting adalah seorang penyelenggara pemilu itu dirinya sendiri juga harus selesai. Ya, dalam hal ini dia peka terhadap etika dan integritasnya. Ya, jadi contoh-contoh itu kita harus sadar dan tegas di dalam bersikap sebagai penyelenggara pemilu. Kita harus tegas mengatakan tidak kepada sesuatu yang memang tidak boleh. Ya, jadi kita harus pandai-pandai melihat situasi. Jangan sampai kita terjebak, jangan sampai kita tersandra, jangan sampai kita terintimidasi oleh pihak-pihak eksternal atau pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, kemudian yang terakhir itu yang secara umum dan mungkin jarang juga orang mau melaporkan itu ya. Bagaimana kita terhadap pemilih itu kita peka. Ya, misalnya saat sekarang ini adalah masa non-tahapan, tetapi kepekaan kita terhadap pemilih atau hak pemilih itu tetap harus berjalan, karena saat ini misalnya ada tahapan pemutahiran data berkelanjutan ya. Jadi sebagai Bawaslu kita tetap harus melakukan pengawasan terhadap sajian data-data ini. Mungkin saja ada pemilih pemula yang belum masuk di dalam DTP, kita sampaikan. Mungkin ada yang sudah meninggal dunia. Ya, jadi ini hak pemilih. Begitu juga pada masa tahapan. Nah, ketika kita di lapangan, kita mengetahui bahwa ada pemilih atau ada warga negara yang punya hak pilih yang berpotensi tidak bisa menyalurkan hak pilihnya karena sesuatu dan lain hal itu, kita harus membantu. Kita harus memberikan mereka arahan. Kita harus menyampaikan harus bagaimana karena jangan sampai ada yang tidak bisa memilih karena kendala-kendala teknis. Di situ Bawaslu harus hadir. Jadi kepekaan itu memang komplit pada dia. Jadi dia tidak hanya satu hal, tetapi dia kepekaan seorang pengawas pemilu itu adalah satu kesatuan. Jadi di semua tahapan juga ya Bu, di semua tahapan, semua dimensi. Jadi baik itu berada di tahapan maupun non tahapan. Saat ini kan kita berada di non tahapan, tetapi kepekaan itu tetap kita asah terus, tetap kita jalankan terus. Jadi memang harus dijiwai. Ya. Paten dia. Iya. Dan contohnya sudah seperti Ibu ini loh. Artinya dari bawah sudah menjiwai, sudah peka, sampai hari ini beliau masih eksis di dunia pengawas. Konsisten betul sekali Ibu. Rekan-rekan Bawaslu menarik sekali yang disampaikan tadi oleh narasumber, dan ini semakin memicu adrenalin saya untuk bertanya terus ini. Semakin penasaran sebetulnya saya. Dan juga kawan-kawan Bawaslu pasti demikian. Karena banyak hal yang kita belum tahu, masih mau korek-korek, jangan nanti setelah datang pemilu baru kita mau cari tahu informasi. Sebetulnya di tahap-tahap ini yang tidak ada tahapan, tidak tahapan itu saatnya kita mencari informasi, dan sudah waktu hari ini yang paling tepat bersama narasumber kita. Kembali lagi ke Ibu Dharma SSI MA. Mumpung kita dia ada waktu lagi ya, karena kesibukan beliau ini harus mengawasi dan selalu berkunjung di 17 kabupaten kota. Insya Allah saya selalu ada. Amin. Ini garansi dari Ibu Kordek ya Bu. Garansi selalu ada untuk kita semua. Makasih Bu atas garansinya. Dan selanjutnya mungkin kita bicara terkait Ibu kan di Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi Tenggara yang sekaligus pengampu ya dari divisi SDM ya.
kalau bicara SDM itu bicara sumber daya manusia terkait kreativitas, terkait fungsi dan peran ya penyelenggara pemilu. Nah, bagaimana sih strategi ini di divisi Ibu sebagai koordinator SDM dan organisasi dalam menciptakan ya pengawas pemilu yang peka, tangguh dan adaptif ya? Saya agak sedikit kurang paham ini. Jadi mungkin Ibu bisa menjelaskan kepada kami ini ya. Iya, baik sahabat Bawaslu semua. Jadi sebetulnya kita bicara SDM ini, kita bicara secara sentral global. Jadi SDM itu kita tidak memahami sebagai bagian divisi-divisi, tetapi SDM itu mencakup satu lembaga, dia adalah sentral. Tetapi di dalam teknis pelaksanaannya memang ada di divisi masing-masing. Tetapi itu ada tanggung jawab bersama, tanggung jawab lembaga, karena nanti program-programnya ini yang akan dipakai itu kan adalah lembaga. Nah, sebetulnya ada beberapa trik ya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menciptakan kualitas SDM Bawaslu pengawas pemilu yang maksimal. Yang pertama itu pada saat rekrutmen. Jadi pada saat rekrutmen itu kita sebisa mungkin selektif dan transparan. Ya, jadi pada saat kita membuka pendaftaran di Badan Level, karena kita kan untuk provinsi, nanti yang merekrut di kecamatan, kelurahan, desa dan TPS itu kan teman-teman di pos kabupaten kota, tetapi kan instrumen itu harus kita turun dan harus kita lakukan monitoring. Ya, jadi itu sebisa mungkin kita mengambil orang-orang itu yang memang punya loyalitas, jadi dia punya nilai-nilai, punya integritas. Jadi dia tidak terafiliasi dengan partai politik, kemudian dia bisa bekerja semaksimal. Itu syarat utama ya menjadi penyelenggara ya. Kita harus berbasis kompetensi. Jangan merekrut orang karena pendekatan keluarga misalnya, tetapi dia tidak punya kompetensi, dia tidak punya integritas, dan dia tidak punya wawasan demokrasi. Sehingga kan kadang-kadang ada tes wawancara, karena kita melihat sejauh mana dia punya integritas, dan ada tanggapan masyarakat loh, karena rekam jejak seseorang yang akan menjadi pengawas pemilu itu juga menjadi pertimbangan. Ya, kemudian kenapa dia tidak boleh berafiliasi dengan partai politik? Karena partai politik itu adalah peserta pemilu yang akan kita awasi. Takutnya kalau mereka ini masuk itu nanti mempengaruhi integritasnya, mereka akan mudah diintimidasi. Ya. Kemudian yang berikutnya, saya kira ini juga sementara kita lakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas. Jadi terkait pelatihan dan pengembangan kapasitas ini, kita tidak hanya melakukannya pada saat ada tahapan, tetapi di non tahapan ini pun sekarang kita duduk. Baik itu kita melakukan via Zoom maupun dengan pertemuan secara langsung. Akan tetapi pada saat ini karena kita berada di masa efisiensi, itu kita setiap minggu ada kegiatan. Jadi ada kegiatan peningkatan kapasitas. Kenapa? Ini adalah masa kita untuk menanam, kita untuk memupuk. Ya, jadi bagaimana pada saat ini tidak ada tahapan yang kita awasi, tetapi kita melakukan evaluasi. Apa yang harus kita perbaiki dari tahapan kemarin, kemudian langkah-langkah apa yang kurang kita tingkatkan lagi. Terobosan ya, kalau ada kita perbaiki lagi, kita lakukan termasuk regulasi kayaknya juga perlu. Ya, regulasi dari mana kita berikan masukan untuk pengambil kebijakan ya. Ya, jadi kita melakukan itu sekarang, pembinaan itu, baik itu secara kelembagaan maupun pembinaan karakter dan integritas. Ya, karena tadi seperti yang saya sudah ulang-ulang, bahwa untuk menghasilkan pengawas pemilu yang baik, yang punya integritas tinggi, yang akan menjaga demokrasi kita, maka kita juga harus melahirkan pengawas pemilu yang punya SDM bagus, yang punya kapasitas yang bagus, dan yang terutama itu punya integritas yang bagus. Sehingga karakter itu, pembinaan karakter itu juga menjadi penting, kesadaran, kepekaan. Karena berbicara etika itu, dia juga harus kita tanya hati nurani. Karena tidak semua mungkin terlihat, tetapi ketika dalam bekerja itu sudah bertentangan dengan hati nurani, hati-hati, berarti di situ ada kesalahan. Ya, jadi selain itu
kita kan juga berada di era digital nih. Jadi di Bawaslu itu juga sudah banyak sekali aplikasi. Jadi sekarang kan canggih. Data harus tersampaikan dengan sangat cepat, aplikasi semakin banyak. Jadi kita juga menyesuaikan dengan situ. Nah, bagaimana pengawas pemilu kita itu, jajaran kita itu, semua dia adaptif terhadap teknologi. Harus mahir di dalam mengaplikasikan atau mengoperasikan aplikasi-aplikasi yang ada di Bawaslu. Karena kan semua pakai aplikasi. Data penanganan pelanggaran ada aplikasi, data penyelesaian sengketa, laporan keuangan, data-data perekrutan juga ada. Jadi semua teman-teman yang mendaftar di Bawaslu itu datanya itu sudah ada dan itu sudah online semua. Dan jadi datanya sudah terintegrasi. Jadi ketika kita mencari data pengawas ini, pengawas mulai dari level semua PKD pengawas lapangan datanya itu semua ada. Dan sehingga di situ harus adaptif terhadap teknologi karena semua sudah dibuat dalam bentuk aplikasi. Dan yang terakhir itu saat ini kita tetap melakukan monitoring dan evaluasi kinerja. Jadi kita tetap pantau semua jajaran kita supaya Bawaslu ini tetap melakukan kegiatan-kegiatan meskipun di dalam tahapan. Dan kita melakukan evaluasi supaya penyelenggara pemilu Bawaslu ini tetap bisa menjaga integritasnya dan tetap mempersiapkan diri untuk pemilu kedepannya. Ya, apa yang dilakukan, dia melakukan sosialisasi tadi, meningkatkan kapasitas tadi, sehingga begitu masuk tahapan pemilu berikutnya kita sudah lebih siap dari sebelumnya. Ya, karena kita sudah belajar banyak, kita sudah mengevaluasi banyak, sehingga secara fisik dan mental regulasi kita, pengetahuan kita sudah lebih siap. Begitu, sahabat Bawaslu. Terima kasih penjelasannya Ibu. Jadi sahabat Bawaslu, ke depan kalau ada kesempatan Bawaslu provinsi atau Bawaslu RI membuka rekrutmen, jadi tolong dipersiapkan ya. Dan yang paling utama adalah apa tadi? Faktor integritas ya. Integritasnya itu sudah harus ditanamkan dari awal ya. Di samping faktor syarat-syarat lain yang menjadi kompetensinya itu. Dan memang di Bawaslu karena kita ini sudah di masa tahapan. Iya, masa tahapan ya, sudah masa tahapan, jadi ya, memang harus pengembangan, salah satunya pengembangan kompetensi itu memang kita maksimalkan pada saat ini. Maksimalkan. Dan harapan Ibu tadi ya, kalau teman-teman mau berkiprah silakan dengan konsekuensi bahwa ada aturan main di Bawaslu. Dan terutama memang siap bekerja ya, punya semangat lah. Saat penuh waktu ya. Penuh waktu. Iya, terima kasih atas penjelasannya tadi yang cukup luar biasa tadi Bu, karena memang banyak teman-teman di luar sana atau sahabat Bawaslu yang tidak punya pemahaman pertama terkait Bawaslu atau penyelenggaraan pengawas pemilu ini. Dan mudah-mudahan di momen ini ya mereka juga bisa langsung mendengarkan secara langsung kepada Kordipnya atau pengampunya. Selanjutnya rekan-rekan Bawaslu masih ada ya beberapa pertanyaan. Saya hanya mau penyambung lidah sebetulnya antara rekan-rekan Bawaslu dan narasumber. Dan saya tahu bahwa di luar sana rekan-rekan Bawaslu banyak yang segudang pertanyaan sebetulnya karena takut datang ke Bawaslu untuk bertanya. Tapi di broadcast ini kami menyediakan fasilitas untuk bisa mengetahui sejauh mana Bawaslu itu, dan ya khususnya di materi tadi di PK itu. Selanjutnya terkait dengan, tapi ini sudah termasuk dengan pembinaan menciptakan pengawas dengan perangkat kelembagaan ya. Sudah komplit. Jadi kita kan tadi di dalam melakukan pembinaan itu kan yang kita lakukan peningkatan kapasitas itu kan jajaran kita, staf-staf kita, karena pada saat ini kan badan ad hoc penyelenggaraan kecamatan itu tidak ada. Tetapi kita maksimalkan sosialisasinya, kita maksimalkan memberikan edukasi, kita libatkan kelompok-kelompok masyarakat itu termasuk ya ekspan macam kita. Jadi kan saat ini kita juga ada kegiatan diskusi mingguan, terkait dengan demokrasi. Selain itu juga dari program Bawaslu itu sudah berjalan ya? Sudah berjalan
Jadi kalau di program Bawaslu Republik Indonesia itu kan ada Sri Kandi mengawasi. Jadi itu juga ada di live Instagram. Jadi bagaimana kita memberikan motivasi kepada perempuan-perempuan hebat yang ada di seluruh Indonesia supaya semuanya mau dan berani ikut berpartisipasi aktif di dalam demokrasi. Dan pasti sahabat Bawaslu bisa mengakses ya. Semuanya bisa diakses, gratis. Gratis ya. Gratis. Oke, makasih Bu terkait penjelasannya. Selanjutnya terkait dengan ya menumbuhkan semangat kerja ini Bu. Artinya di masa tahapan ini kan kita tahu bahwa beda di tahapan yang memang seperti pekerjaan yang harus kita ikuti berburu dengan waktu dan deadline tahapan. Nah di masa sekarang otomatis semangatnya agak berkurang karena beban kerjanya juga tidak terlalu banyak. Kira-kira langkah-langkah yang dilakukan oleh divisi SDM ya dalam menumbuhkan semangat kerja itu bagaimana Bu di masa tahapan ini? Iya, ini yang harus kita angkat ya. Semangat itu tidak boleh pudar. Iya. Ya, karena kita ini adalah lembaga yang permanen. Bawaslu Provinsi Kabupaten itu kan sudah permanen, maka semangat itu juga harus kita buat permanen. Dan bahkan kan di fakta integritas itu kita sudah bertanda tangan siap bekerja penuh waktu. Iya. Dan dengan kata lain kita tidak boleh mengambil pekerjaan lain. Jadi strategi kita itu ya kita harus pada saat ini kita memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi. Ya, termasuk tadi itu bagaimana bisa mengaplikasikan, bagaimana mereka lebih mahir di dalam melakukan laporan-laporan keuangan, bagaimana mereka bisa menguasai regulasi, strategi pengawasan, kemudian bagaimana kita membangun iklim kerja yang positif dan kolaboratif. Ya, jadi kolaboratif itu sebetulnya kita harus bekerja secara transparan, kita saling membantu karena kan Bawaslu itu kita mengambil sistem kolaboratif ya, kita berkolaborasi dengan sekretariat maupun komisioner, itu satu kesatuan. Karena ketika kita menyebut Bawaslu, maka itu orang tidak akan memilih, tidak ada pemisahan ya antara komisioner dan sekretariat, tapi kita adalah satu kesatuan. Ya, kita tidak ada pemilahan misalnya di divisi A, B, C dan sebagainya, tetapi kita adalah satu lembaga pengawas pemilu. Jadi kita saling berkolaborasi. Kemudian selanjutnya kita memberikan tugas-tugas jangka panjang. Ya, jadi kita melakukan pembagian tugas misalnya kepada teman-teman bagaimana mengatasi ini, bagaimana membuat laporan A, B, dan C sebagainya. Itu adalah program-program jangka panjang, strategi kita jangka panjang. Bagaimana kita mengarahkan kabupaten kota supaya mereka juga lebih proaktif dalam menjaga demokrasi kita, bagaimana mereka bisa lebih menjaga aset-aset Bawaslu, bagaimana mereka menciptakan diskusi-diskusi Bawaslu sehingga di tahapan ini masyarakat itu tetap memperoleh edukasi tentang kepemiluan dari Bawaslu. Jadi kita memanfaatkan semua potensi yang ada, media-media sosial kita, platform media sosial Bawaslu itu insya Allah setiap minggu itu akan ada informasi-informasi, edukasi terhadap masyarakat. Ya, itu mungkin beberapa tips, dan itu saya yakin teman-teman di luar sana juga punya banyak tips. Tapi sudah selain di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten juga berlakukan hal yang sama, artinya seperti tadi kegiatan yang dimaksud di diskusi mingguan ya. Apakah keterlibatan kabupaten juga itu dalam menumbuhkan apa tadi semangat ya? Ya, betul sekali. Jadi untuk di diskusi mingguan yang telah kita rintis sudah tayang beberapa hari, itu terlibat semua kabupaten kota. Strateginya bagaimana supaya kabupaten kota juga berkontribusi full. Jadi kita memberikan jadwal. Jadi setiap kabupaten kota itu dia harus tampil menjadi narasumber, kemudian Bawaslu Provinsi menjadi pemantik. Bukan hanya sebagai peserta ya, tapi terlibat langsung. Terlibat langsung. Jadi kan kita bisa sharing lebih banyak. Kemudian beberapa kabupaten kota juga di Bawaslu kabupaten kota itu juga dia sudah kreatif, mereka sudah punya inovasi sendiri, bekerja sama dengan sekolah-sekolah, bekerja sama dengan instansi-instansi terkait untuk melakukan
sosialisasi kepemiluan. Baik, penjelasannya tadi luar biasa Bu, karena ya bicara semangat itu kan kadang apalagi di Bawaslu ya, kita itu butuh memang energi positif ya, suplai energi, suplai nutrisi dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Kalau tidak ada tahapan memang agak lesu ya Bu. Tapi selama kita menikmati itu Pak Badi, saya yakin semangat itu selalu ada. Iya betul Bu, itu Ya, menjadi itu kan motivasi. Muncul dari dalam, bagian dari kepekaan Iya. itu semangat. Iya, Ya. betul itu Bu. Di samping itu sebagai penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu, program-program yang telah ditawarkan dan dicanangkan dilaksanakan itu memberikan energi positif sebetulnya, tidak hanya di penyelenggara di tingkat provinsi tapi juga sampai di tingkat kabupaten, dan akan menjadi referensi kepada kita semua ke depannya. Insya Allah ya. Oke, sebagai penutup saya beri kesempatan kepada Ibu untuk memberikan closing statement atas materi yang telah disampaikan tadi. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Baik sahabat Bawaslu semuanya, jadi sebagai closing statement saya bahwa menjadi pengawas pemilu itu adalah pilihan kita ya. Jadi menerima amanah ini adalah pilihan, maka jadilah pengawas pemilu yang peka dengan mengutamakan bekerja secara profesional, karena bekerja secara profesional menggunakan kepekaan hati nurani dan menggunakan mekanisme yang telah diatur itu adalah pondasi utama. Karena kenapa? Pengawas pemilu itu adalah garda terdepan untuk demokrasi kita. Maka apapun yang kita kerjakan, ingatlah selalu bahwa ini akan dimintai pertanggungjawaban secara dunia dan akhirat. Salam awas. Iya, demikian tadi narasumber kita telah menyampaikan beberapa pokok-pokok terkait topik peka pengawas kita. Mudah-mudahan materi ini bisa memberi kepada kita informasi, pengetahuan terkait dengan penyelenggaraan pemilu, pemilihan maupun terkait dengan Bawaslu. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa berjumpa kembali di topik yang berbeda dengan ditemani oleh co-host Anua Podcast Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Bagi sahabat-sahabat Bawaslu, jangan lupa like, comment, and share di kanal YouTube Bawaslu Anua Podcast Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya tunggu dan salam Bawaslu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.